Hai semua, balik lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin kue. Kuenya apa? Ikutin aja ya. Oke, ini dia bahan-bahannya. Dari bahan-bahannya mungkin udah tahu ya kalau saya mau bikin jenis kue bolu. Rencananya ini saya mau bikin sponge cake gitu. Nah, di sini ada bahan-bahannya. Saya pakai 7 butir telur yang ukuran sedang. Dan di sini saya pakai gulanya itu 1 gelas blimbing gitu ya, kira-kira mungkin 220 gram. Dan ini saya pakai ovaletnya saya pakai 1 sendok makan. Saya pakai juga baking powder seperti biasa, saya pakai itu sekitar 1 sendok teh. Juga nggak lupa saya pakai vanili bubuk. Kalau kalian mau pakai vanili ekstrak, itu nggak apa-apa. Dan langsung saya mixer selama berapanya saya sih nggak hitung ya, tapi kira-kira sampai dia itu benar-benar putih dan pekat. Tentunya kita pakai kecepatan yang paling tinggi. Dan ini sudah cukup pekat, jadi sekarang saya mau siap-siap masukin terigunya. Di sini saya pakai tepung terigunya yang all purpose gitu ya, yang protein sedang. Itu saya pakai 1 gelas blimbing, jadi 1 gelas kecil gitu, mungkin kira-kira 220 juga ya, gram maksudnya. Lalu saya masukkan bertahap, jadi setengah dulu, saya aduk lagi, dan setengah lagi. Dan saya masukin sisanya. Untuk yang di proses ini nggak perlu pakai kecepatan tinggi ya, saya pakai kecepatan yang sedang aja, bahkan tadi sesekali agak rendah gitu, karena kan fungsinya kita hanya untuk mencampur gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai spatula karena memang mungkin lebih sering melakukannya seperti itu gitu ya, itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau untuk alasannya kenapa, mungkin nanti saya kasih infonya. Dan ini sudah saya siapkan blue band, saya pakai blue band yang cake and cookies gitu. Jadi dia itu perpaduan dari margarin dan butter. Jadi rasa butternya itu lebih dominan, dan tentunya rasa kuenya juga jadi lebih enak ya. Nah, ini saya sudah hangatkan, saya masukkan microwave sampai dia benar-benar udah cukup cair lah gitu ya, tapi saya dinginkan juga sebelumnya. Lalu saya masukkan ke sini, saya nggak perlu nunggu sampai step by step gitu ya, langsung aja saya masukin karena dia ini udah dingin. Di sini saya juga menambahkan 2 saset susu kental manis atau condensed milk gitu, merek apa aja boleh, tapi pastikan yang warnanya putih ya, karena jadi nggak tabrakan sama warna yang nantinya akan saya pakai.
Nah, bisa dilihat ya, ini kepekatannya seperti ini, dan sekarang saya mau siapin wadah lainnya untuk mencampurkan warna. Dan lagi-lagi saya pakai red velvet crumb-nya karena masih ada stoknya dan juga anak saya suka. Nah, ini saya pakai kira-kira 3 sendok makan. Lalu saya tambahkan pewarna makanan warna merah. Cukup sedikit aja supaya dia keluar warna pink Fantanya gitu. Ini dia saya pakai loyang yang bulat. Nah, nanti juga sebetulnya saya bikin untuk loyang yang kecil yang ukuran untuk muffin gitu. Lagi-lagi karena diliatin sama anak saya dan dia itu memang nggak bisa ya, maksudnya ketika saya masak di belakang pasti mereka pengen tahu, apalagi kalau saya lagi bikin konten. Nah, jadi timbullah bosi mereka, mereka pengen ini pengen itu, tapi nggak berani juga untuk nuanginnya. Jadi saya disuruh sama dia, oke mami, yang putih di situ, yang pink nanti di sini, yang seperti itulah pokoknya. Dan ini udah siap, tinggal saya ya bikin batik gitu dikit lah ya. Setelah itu saya masukin ke oven, itu panasnya kira-kira 180 derajat. Lamanya berapa? Itu 30 sampai 40 menit, saya agak lupa sih ya. Nanti dilihat setelah matang dan hasilnya seperti apa. Sementara itu saya mau bikin yang bentuk kecilnya. Di sini saya pakai loyang muffin, tapi saya pakai juga kertas kue. Kenapa pakai kertas kue? Karena pertimbangannya supaya dia itu nggak nempel aja sih, nggak terlalu nempel dan gampang dibawa anak saya ketika sekolah. Dan di sini video ini dibuat ketika anak-anak saya masih offline school.
Dan ini dia yang mininya, saya mau masukin ke ovennya karena yang besar sudah matang. Oke, ini saya masukin ke oven. Suhunya masih sama 180 derajat Celcius. Lama masaknya cuma sekitar 15-20 menit. Nah, ini dia yang baru dikeluarkan dari oven. Gitu ya, masih panas. Dan dia itu masih bagus. Dan tiba-tiba dia itu ketika udah agak dingin sedikit, apalagi ketika saya keluarkan dari sini kan itu sebetulnya nanti saya pakai talenan, saya balik gitu ya, saya flip gitu, dan dia agak kempes. Nah, seperti ini. Mungkin kalau dibilangnya itu jadi berpinggang gitu ya. Nah, saya berpikir kira-kira apa yang salah? Apakah karena saya balik gitu, pakai talenan di mana dia itu masih agak panas, atau mungkin juga karena oven. Nah, ini dia. Kalau saya sih lebih feeling ke oven ya, karena oven saya itu udah bener-bener lama banget. Mungkin ada kali dari 2008 gitu ya. Nah, jadi saya mikirnya itu. Jadi kemungkinan karena ovennya suhunya bener-bener udah nggak stabil, jadi dia kuenya ini berpinggang. Oke, itu dia resep dari saya. Niatnya sih sponge cake ya, sponge cake vanilla red velvet. Tapi mungkin karena ada kesalahan, baik itu mungkin di oven atau mungkin apalah gitu ya, saya nggak tahu juga. Tapi saya yakinnya sih di oven karena suhunya sudah nggak stabil. Nah, untuk kalian yang mau bikin bolu, tiba-tiba kalian merasa kayak, kok bolu saya lebih sering nggak jadi gitu ya, berpinggang atau masuk ke dalam gitu. Nah, silakan dicari sumbernya. Kemungkinan sama seperti saya, suhu pada oven kalian itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Jangan keburu dibuang dulu ya, atau diganti dengan yang baru. Kalian bisa beli termometer yang bisa dimasukkan ke dalam oven gitu ya. Kenapa saya mikirnya oven? Karena kalau misalkan saya nge-bake-nya itu di microwave seperti yang di menu red velvet 2 minutes microwave cake, itu bagus banget. Bahkan dia tanpa di mixer gitu ya. Bahkan dia bikinnya hanya aduk-aduk-aduk, masukin, dan itu dia set. Dan dia itu nggak turun lagi, bahkan nggak berpinggang. Jadi karena itu saya pikir ini adalah kesalahan dari oven. Nah, solusinya mungkin yang tadi saya bilang ya, silahkan beli termometer yang bisa dimasukkan ke dalam ovennya. Jangan buru-buru untuk beli atau ganti oven kalian di rumah. Dan itu dia tadi resep dari saya, red velvet vanilla sponge cake. Silakan dicoba resepnya di rumah, dan saya yakin kayaknya hasilnya akan lebih bagus jika di oven kalian. Jangan lupa juga untuk nonton video-video saya lainnya, dan di-share videonya, di-subscribe, di-like, dan di-share video dari Daily Millie. Terima kasih telah menonton.
Thanks for watching. Assalamualaikum.